Selamat pagi pemirsa Hikmat Pagi. Pagi ini kami keluarga Wibowo bersama-sama Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang pengasih, tolonglah kami untuk memiliki tekad yang bulat sehingga tekun mendalami firman-Mu dan setia melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Tema permenungan firman Tuhan pagi ini adalah tekad. Bacaan diambil dari kitab Esra, pasal 7 ayat 1 sampai 10. Saudari Kristia akan membacakannya bagi kita semua. Esra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan ayat yang ke-10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pasti di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang menggemari sepak bola. Tentunya Aldi salah seorang penggemar sepak bola ya. Nah, kita tahu bahwa tim sepak bola negara Jerman dijuluki sebagai tim Panzer. Panzer adalah kendaraan tempur buatan Jerman yang dikenal tangguh pada masa Perang Dunia Kedua. Panzer yang bermesin diesel dikenal sebagai kendaraan tempur yang lambat panas. Tetapi ketika sudah panas, ia menjelma menjadi kendaraan tempur yang sulit ditaklukkan oleh lawan. Karakteristik Panzer dan mentalitas yang kuat membuat setiap pemain Jerman memiliki tekad atau determinasi yang membaja untuk memenangkan setiap pertandingan. Ketika mereka mengikuti kejuaraan sepak bola, tekad telah membuahkan semangat kepada para pemain Jerman untuk mencapai sebuah tujuan yang benar, yaitu kemenangan. Melihat kenyataan seperti itu, timnas dari negara lain seringkali menjadi gemetar ketika harus berhadapan dengan timnas Jerman. Tidak lain, semuanya disebabkan oleh tekad yang dimiliki para pemain Jerman untuk menjadi yang terbaik di antara semua tim yang ada. Bercermin dari kisah di atas, kita belajar bahwa hadirnya tekad dalam sebuah kehidupan akan mendorong kita mencapai sebuah kehidupan yang tidak hanya berharga, tetapi juga bermakna. Jika seseorang memiliki tekad yang kuat,
maka ia akan berupaya dengan sepenuh hati mencapai tujuan, sekalipun ia harus menghadapi berbagai macam tantangan. Tekad merupakan modal dasar yang begitu penting bagi tiap kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan dan kita tuju. Dalam bacaan Alkitab hari ini, kita dapat belajar tentang tekad yang dimiliki oleh Ezra untuk meneliti, melakukan, dan mengajarkan Taurat Tuhan kepada saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Mengapa sampai Ezra bertekad demikian? Sebab pada waktu itu, orang-orang Israel telah lama tidak lagi mendengarkan pengajaran mengenai Taurat Tuhan secara utuh dan leluasa. Berhubung dengan keterbatasan yang mereka alami di pembuangan di Babel. Belum lagi, umat Israel memaknai peristiwa pembuangan di Babel itu sebagai kegagalan mereka dalam melakukan Taurat Tuhan di dalam kehidupannya. Ezra sebagai seorang ahli kitab bertekad untuk memperdalam pemahamannya terhadap Taurat. Ia bertekad untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian mengajarkannya kepada orang Israel. Dalam pasal-pasal selanjutnya dalam kitab Ezra, kita dapat melihat bahwa tekad Ezra itu tidak hanya sekedar slogan, tetapi ia berusaha mewujud nyatakan tekad itu di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Tekad yang demikian sengaja ditumbuh kembangkan dalam diri Ezra karena ia rindu agar umat Israel kembali menjadi suatu bangsa yang kudus dan mengasihi Tuhan. Dengan segala upaya, Ezra berusaha mewujudkan tekadnya, sekalipun harus menghadapi berbagai tantangan. Sebagai keluarga Kristen, kita hendaknya bertekad kuat untuk mempersiapkan generasi penerus yang selalu mengasihi Tuhan. Doronglah mereka, doakanlah mereka, berikan semangat kepada generasi penerus kita, anggota keluarga kita, ketika mereka menghadapi kesulitan. Dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, kita akan berhasil mencapai tujuan. Kita akan memiliki tekad yang membara untuk mencapai tujuan kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk memiliki tekad yang sama untuk memahami, merenungkan, mempelajari firman-Mu. Mampukan kami ya Bapa untuk memiliki tekad itu dengan pertolongan dari Roh Kudus-Mu, maka kami yakin dan percaya kami akan dianugerahi tekad untuk selalu rindu belajar firman-Mu dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati.